Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Halo, selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan iNews terkini bersama saya, Diandra Mukni. Pemirsa, kebakaran. Kita beralih ke informasi, pemirsa. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menengok peserta magang nasional. Keduanya berbincang bersama puluhan peserta magang di sebuah pabrik. Seskap dan Menaker mengunjungi perusahaan manufaktur asal Jepang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya memastikan program yang dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan industri ini berjalan lancar sesuai rencana. Dalam pelaksanaannya, peserta magang menerima uang saku dari Kemenaker yang besarannya disesuaikan dengan upah minimum kabupaten atau kota di lokasi perusahaan tempat magang. Dari banyak sekali perusahaan. Nah, ini adalah salah satu bentuk keinginan Bapak Presiden bagaimana caranya mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus itu dapat pengalaman bekerja, dan kita melalui Menaker memberikan pengalaman tersebut dalam program magang nasional yang mana di batch pertama bulan lalu 20.000, nanti November ini sudah dibuka. Dan tanggal 24 November akan 80.000 itu akan masuk di gelombang 2 untuk bekerja di seluruh Indonesia. Gelombang pertama program magang nasional ini telah menampung 20.000 peserta dan akan meningkat pada gelombang kedua dengan target mencapai 80.000 peserta. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Hadisti Arifah dan Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan rumah di Jalan Swadaya 2, RT 12, RW 8, dan RW 5, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ludes terbakar. Diduga api bersumber dari korsleting listrik yang mengalir ke rumah warga. Tolong ya, Bapak, takut. Karena dekat pemukiman padat, Pak. Kepulan asap masih saja keluar dari puing-puing rumah yang terbakar di Jalan Swadaya 2 nomor 49, Grogol Utara, Jakarta Selatan. 11 rumah petak atau rumah kontrakan di pemukiman padat penduduk di RW 8 dan RW 5 hangus dilalap api. Sejumlah kendaraan roda 2 yang terparkir di lokasi juga tidak sempat diselamatkan dan ikut terbakar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting sambungan listrik rumah warga pada pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Katanya udah benar, udah nggak apa-apa pakai solasi aja. Cuman ini kejadian lagi kata yang lihat. Itu kabel apa atau apa? Kabel apa, Bang? Adanya di tiang listrik di mana, Bang? Kabel utama yang ada di tiang listrik itu? Enggak, di sambungan tiang listrik ke rumah warga. Ya. Tapi sebelumnya sudah pernah mengadukan ke pihak PLN? Udah disambung, tapi cuma pakai solasi aja. Bukan pakai konektor. Iya, orang pas di rumahnya dia. Itu deket. Nggak permanen sambungannya? Enggak, dia harusnya kan pakai apa? Nyambung itu ya. Tapi katanya udah begini aja nggak apa-apa, aman. Jaraknya Terbakar apa sih, Pak? Rumah, tempat tinggal kontrakan. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan mengerahkan 22 unit mobil pemadam dibantu 3 unit dari Jakarta Pusat dan 2 unit dari Jakarta Barat dengan total 90 personel. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, kasus ini masih dalam penanganan Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas memintai keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan terkait sumber api. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Antrean panjang mobil sampah di tempat pemrosesan akhir sampah Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat terjadi dikarenakan sejumlah alat berat di lokasi TPA rusak.
Hal ini dikeluhkan para sopir mobil sampah karena dalam sehari hanya bisa membuang sampah 1 kali, bahkan tidak sedikit mobil berisi sampah harus dibawa pulang untuk menunggu antrean. Antrian panjang mobil sampah di TPA Sampah Cikolotok, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta terjadi pada hari Jumat ini. Mobil bak terbuka dan dump truk pengangkut sampah mengantre panjang. Antrean ini terjadi karena 4 alat berat untuk mengeruk dan memindahkan serta mendorong sampah rusak dan hanya tersisa 1 alat berat, sehingga sampah di TPA Cikolotok ini menggunung karena proses penggeseran dan perataan sampah terhambat. Kondisi ini tentu saja dikeluhkan oleh para sopir mobil sampah. Selain harus mengantre berjam-jam, mereka juga hanya bisa membuang sampah 1 kali dalam sehari. Karena jika normal, pembuangan sampah bisa dilakukan hingga 2 kali. Bahkan tidak sedikit para sopir membawa mobil berisi sampah pulang ke rumahnya untuk menunggu antrean. Ya ini alat berat kalau rusak kan nggak otomatis nggak bisa bongkar. Jadi kalau bongkar kita kan ke jalan semua ketutup. Ya prosesnya juga lama lah, bongkarnya juga. Ini sejak kapan ya? Udah ada lah seminggu yang lalu kayaknya, terus udah normal. Kalau alat di lokasi itu ada, cuman ada beberapa yang emang udah usang, udah rusak, perlu untuk di-upgrade karena 1 alat itu tidak cukup untuk memenuhi sekitar 250 ton sampah per hari, itu kita kesusahan. Nah, kalau misalkan ini bisa diselesaikan permasalahan alatnya, mungkin kinerja kita akan lebih cepat juga. Antrean mobil sampah di TPA Cikolotok, Purwakarta ini sudah terjadi sejak sekitar 1 pekan terakhir. Pihak lingkungan hidup Purwakarta juga telah mengajukan penggantian alat berat ke Bupati. Sampah yang dibuang di TPA Cikolotok sebanyak 250 ton dalam sehari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian iNews terkini. Anda akan kembali menyaksikan program iNews Sore bersama Davi Pratama. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.